Kuasa yang tidak pernah yang memaksakan
Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu yang sama itu sanggup memulihkan bangsa dan negara kami. Kami mengangkat buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan punya rencana atas bangsa kami. Sebab itu kami berdoa Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Kami melihat banyak jiwa-jiwa di bangsa kami yang perlu ditolong dan diselamatkan Tuhan. Sebab itu Tuhan, Tuhan bekerja atas bangsa kami. Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri serta jajarannya. Tuhan memberi hikmat kepada mereka, memberi kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami. Supaya melalui mereka Tuhan, apapun yang Tuhan ingin kerjakan atas bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami semua dapat melakukannya semua dengan takut akan Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, upaya-upaya apapun yang dilakukan oleh mereka Tuhan. Tuhan berkati semua ini berjalan dengan baik. Demi Tuhan untuk bangsa kami, demi kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka semua menjadi wakil Tuhan untuk melakukan semua rencana-Mu. Engkau menolong bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada maksud rencana-Mu atas bangsa kami, atas keadaan hari-hari ini Tuhan. Kami melihat Tuhan, justru ada mujizat Tuhan terjadi di tengah kesulitan. Ada mujizat Tuhan terjadi di dalam penderitaan. Sebab kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Bapa, kami berdoa, lindungi seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Supaya masyarakat Indonesia Tuhan tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan. Selalu ada jalan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua keamanan bangsa kami Tuhan. Dari segala hal yang buruk, dari segala niat-niat jahat, dari segala niat-niat jahat, dari segala musuh-musuh yang ingin mengacaukan, ingin menghancurkan NKRI. Lindungi bangsa kami dari semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjagai bangsa kami. Kami mengangkat seluruh gereja-gereja Tuhan juga, hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang melindungi, menjagai, agar mereka semua tetap bersatu, bergandengan tangan, melayani bersama. Dimanapun gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu, kami percaya ada perlindungan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada. Mungkin mereka hari ini yang sakit, baik di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka. Kami berdoa Tuhan, sembuh dalam nama Yesus, Kau sembuhkan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam bilur-bilur Yesus ada kesembuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, baik itu COVID maupun yang lain-lain. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah semua. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat mereka semua. Tuhan yang menjagai keluarga-keluarga semua, menjagai anak-anak, istri, suami, dan seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun berada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan yang bersama mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Karena kita boleh beribadah, boleh menyembah Dia. Saya percaya bahwa setiap pagi kita merasa sukacita karena bisa mendekat kepada Tuhan, merasakan hadirat-Nya dan bertumbuh bersama-sama. Kalau saudara diberkati dengan doa pagi kita, kalau Anda di YouTube, Anda bisa klik like, subscribe. Kalau yang belum, dan sharekan kepada teman-teman Anda supaya mereka juga bisa doa pagi dan disegarkan setiap hari. Ya, opa oma atau bapak ibu yang mungkin belum mengerti bagaimana nge-like, subscribe, tanya sama cucu-cucunya, anak-anaknya, supaya kita bisa semakin menjadi berkat. Baik bapak ibu, kita sedang belajar tentang penuhi hidup kita. Jangan sampai kosong, ya, harus penuh. Penuhi hatimu. Yang pertama adalah dengan hal rohani.
Karena ketika rohanimu tidak dipenuhkan, maka hal kedagingan akan menguasai. Hal batiniah itu penting. Kalau batinmu tidak diisi, maka engkau hanya berjalan di dalam kedagingan Anda, dan itu berbahaya. Yang kedua adalah penuhi hatimu dengan kebaikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Kemudian kita sudah membahas beberapa hal ini. Tuhan mau dari hati kita baik. Kalau hatimu baik, keluarnya akan baik. Kalau hatinya jahat, keluarnya akan jahat. Karena dari dalam hati meluap ke mulut. Kemarin kita belajar dari 1 Samuel 16, bagaimana ketika Tuhan mau mengangkat seorang raja menggantikan Saul. Lalu Samuel sudah diutus ke Bethlehem Efrata untuk mengurapi seorang anak Isai. Isai itu bapaknya Daud, dan salah satu anaknya akan diurapi menjadi raja. Nah, tidak serta-merta langsung Daud mendapat pengurapan itu, saudara. Rupanya Samuel belum tahu siapa Daud dan siapa yang akan diurapi. Apalagi Pak Isai, dia nggak tahu. Karena itu dia tetap meninggalkan Daud ada di padang gembala. Secara manusia, Daud tidak diperhitungkan. Daud tidak tinggi seperti kakak-kakaknya karena dia anak paling kecil, anak paling bungsu dari para pria ini. Dia juga bukan prajurit, dia masih remaja, tidak termasuk hitungan. Karena raja pertama Israel itu tinggi besar. Saul itu sepundak lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Orang-orang cuma sepundaknya dia, saudara. Jadi dia sangat tinggi. Dan orang sudah terbiasa mempunyai raja yang tinggi besar dan gagah. Tapi ini Daud gak diperhitungkan. Tapi sekalipun manusia tidak memperhitungkan, Tuhan memperhitungkan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Sehingga ketika Samuel mulai menyuruh anak-anaknya Isai untuk tampil, maka anak pertama begitu besar, tegap, tinggi, gagah, seorang prajurit. Karena dia memang prajuritnya Saul. 3 kakak Daud yang paling besar itu sudah jadi prajuritnya Saul. Tapi rupanya Samuel salah dalam memilih. Tuhan intervensi. Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Memang kita punya kelemahan, kita gak bisa melihat hati, maka kita hanya melihat apa yang dilihat oleh manusia. Tapi ini juga bicara bukan sekedar apa yang kelihatan, tapi pola pikir manusia. Manusia akan melihat apa? Penampilan, wajah. Manusia akan melihat di depan matanya apanya? Kekayaannya, bajunya kayak apa? Datangnya naik mobil apa? Rumahnya segede apa? Hartanya berapa besar? Berapa banyak? Kenapa? Karena semua itu berkaitan dengan apa yang bisa dilihat. Ya, manusia menilai melalui apa yang dipandang oleh matanya. Tapi Tuhan menolak. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi Eliab ini parasnya ganteng, ya, cakep, cocok jadi raja. Tinggi perawakannya, besar, dan zaman itu butuh perawakan tinggi karena masih sering perang, saudara. Jadi perlu tampil hebat. Dan ini cocok kalau mau mencari penggantinya Raja Saul yang tinggi besar.
Wah, ini juga cocok ini. Tapi Tuhan berkata jelas, jangan pandang paras atau perawakannya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sudah dia tolak si Eliab ini sebelum dia pilih, sebelum dia beri kesempatan. Kenapa? Karena hatinya tidak baik. Dan nanti berikutnya kita akan tahu bahwa ketika Daud sudah diurapi menjadi raja dan Daud sampai ke medan pertempuran, Goliat menantang dan Daud bertanya-tanya. Lalu Eliab itu yang paling sewot, yang paling jengkel, yang paling marah, mengusir Daud dengan kata-kata yang tidak enak. Kenapa? Hatinya sakit, hatinya iri hati, hatinya marah kepada Daud, hatinya dengki, hatinya enggak terima. Kenapa adikku yang diurapi Samuel kok bukan aku? Hatinya jahat ternyata. Hatinya rupanya tidak senang kalau adiknya yang diurapi, dia pengennya dia. Wah, sombong dan seterusnya. Jadi Tuhan tidak salah pilih. Makanya Tuhan memilih dari hati. Kenapa? Karena penampilan fisik, karena perawakan. Apa yang dilihat manusia bisa menipu, bisa berbohong. Tapi Tuhan melihat hati. Sampai kemudian ketika Daud dipanggil dari padang gembala, dan ketika sampai, Tuhan berkata, ini dia, ini orang yang aku mau jadi raja. Hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Hatinya berkenan kepadaku. Seorang penyembah, seorang yang suka dekat dengan Tuhan, seorang yang tulus, seorang yang mengasihi Tuhan. Dan betul, nanti di perjalanan hidupnya Anda kenal, Anda membaca banyak tentang Daud. Dan Anda tahu bagaimana dia seorang yang menghormati orang tua, menghormati mertuanya. Saul sudah beberapa kali mau bunuh dia, dia tetap menghormati. Saul berapa kali mengejar, dan paling tidak 2 kali Daud punya kesempatan untuk membalas dendam, untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Hatinya baik, hatinya lembut. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat, dia minta ampun. Hatinya indah, hatinya pengen membangun bait Allah, sampai dia siapkan semuanya. Tapi karena Tuhan berkata, bukan kamu yang bangun, ya anakmu, tanganmu berlumuran darah, biar anakmu saja yang membangun. Oh, dia taat sama Tuhan, tapi dia tinggalkan warisan begitu banyak. Dan pesannya kepada Samuel adalah, bangun bait Allah, bangun rumah bagi Tuhan. Wow, hatinya begitu baik. Memang dia sempat jatuh dengan Bathsheba, tapi overall di atas semua itu, hatinya begitu baik. Tuhan melihat hati. Karena dari Daud bahkan nanti turun sampai kepada Sang Mesias adalah keturunan Raja Daud. Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan melihat hati. Ayo katakan dengan saya, Tuhan melihat hatiku. 1, 2, 3. Tuhan melihat hatiku. Ayo katakan sekali lagi, Tuhan melihat hatiku. 1, 2, 3. Tuhan melihat hatiku. Ayo sekali lagi rasakan ya, Tuhan melihat hatiku. 1, 2, 3. Tuhan melihat hatiku. Amin. Jadi saudara, Anda gak usah minder kalau engkau tidak secantik orang lain, tidak seganteng orang lain. Gak usah merasa susah hati, kecewa. Kalau kok aku ada keriput ya, kalau bisa diperbaiki ya perbaikilah. Kalau Anda bisa ini tetap berusaha merawat, jangan sembrono. Tetapi jangan nilai hidupmu bergantung kepada penampilanmu. Opa, oma, bapak, ibu yang sudah berusia, jangan Anda sakit hati karena usiamu bertambah, keriputmu bertambah, ubanmu bertambah, botakmu bertambah lebar mungkin saudara. Jangan sakit hati dengan itu.
Jangan racuni hatimu dengan kecewa kepada Tuhan. Tuhan, kok aku tua atau Tuhan? Tuhan, kenapa begini ya? Jangan saudara, kenapa? Tuhan lihat hati. Biar hatimu bersyukur. Waduh Tuhan, ini bangun tidur bantalku banyak rambutku rontok ini Tuhan. Keramas, waduh rambutku brul-brul, lepas semua Tuhan. Gimana sih Tuhan? Stop. Jangan racuni hatimu dengan bersungut-sungut. Jangan buat hatimu jelek ya, dengan marah-marah, kecewa. Saudara bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau rambutku jatuh semua, tidak mungkin jatuh tanpa izin Tuhan. Semua seizinmu. Rambut kepalaku pun terhitung. Jadi Tuhan lebih mudah menghitungnya sekarang ya, karena tambah berkurang gitu ya. Tambah botak ya, Tuhan ngitungnya lebih gampang. Minta pada Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, supaya rambutku tidak rontok gimana. Tapi jaga hati. Anda boleh bertanya, tapi jangan bersungut-sungut. Kenapa? Tuhan melihat hati. Apapun yang terjadi, sekalipun kita tambah usia, tambah tua, jaga hati. Jaga hati. Anak-anak muda, kalau ada di antara Anda yang mungkin ditolak karena engkau tidak punya mobil mewah, engkau tidak punya HP merek terbaru, engkau tidak punya baju bermerek seperti orang lain. Mungkin cewek yang Anda cintai itu lebih senang dengan yang lebih kaya dari Anda. Tidak apa-apa. Berdoa minta berkat Tuhan. Tapi jaga hatimu. Jangan Anda iri. Jangan Anda marah. Jangan kecewa. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Cewek matre itu pilih yang lain. Tapi Tuhan jaga hatiku. Aku tidak mau sakit hati. Berkati aku berlimpah-limpah. Supaya aku jadi berkat. Tapi tetap jaga hati. Karena Tuhan melihat hati. Kemarin saya berkata bahwa ketika Tuhan punya rencana masa depan, Dia perlu mengangkat seseorang. Dia akan cari dari hati. Kalau itu keperluan manusia, manusia akan menilai pakai mata dia. Kalau kepentingan manusia, misalnya dia punya perusahaan dan mau cari pegawai, dia akan nilai pakai mata manusianya. Tapi percayalah, kalau Tuhan punya kepentingan di perusahaan itu, walaupun Anda tidak dinilai manusia, penampilanmu tidak sehebat yang lain, pendidikanmu tidak sehebat yang lain, gelarmu tidak sehebat yang lain, tapi kalau hatimu cocok dan ini Tuhan berkepentingan, Tuhan akan turun tangan. Sama seperti kisahnya Daud ini saudara. Dia sudah dilupakan, sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Gak mungkin kepilih. Tapi karena Tuhan cari yang punya hati, yang dekat dengan dia, maka dia dipilih. Ada jutaan orang di Israel, tapi Tuhan tetap cari. Ada 6 kakaknya Daud yang sudah siap, 7, tapi tetap gak dipilih. Tuhan pilih dia. Ada 3 juta orang Israel suatu saat di Mesir, tapi Tuhan pilih Musa yang sedang ada di Midian, yang sedang menggembalakan kambing domba mertuanya. Kenapa? Tuhan cari hati yang lemah lembut. Tuhan cari hati Musa yang bertobat, yang berubah dari seorang pangeran yang kasar, yang sombong dengan kekuatannya, sekarang menjadi penjaga kambing domba mertuanya, yang lemah lembut hatinya. Tuhan cari hati. Dan sekalipun ada 3 juta saingan di Israel, tapi Tuhan tetap cari. Dan Tuhan tetap berhasil mengangkat Musa yang tersembunyi di persembunyiannya itu. Mengapa? Kalau ini Tuhan berkepentingan, maka Tuhan mengangkat
orang yang hatinya dia pilih. Jadi jaga hatimu. Sekalipun di perusahaanmu ada 100 pegawai, ada 5.000 pegawai yang lain. Mungkin di Jawa Tengah ada puluhan juta, 26 juta, 30 juta orang. Mungkin di Indonesia ada 280 juta orang. Tapi kalau Tuhan punya kepentingan dan Tuhan mau mengangkat, Dia akan cari hati. Dan kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkannya. Kalau Tuhan yang buka pintu, gak ada yang bisa menutupnya. Jaga hatimu saudara. Karena Tuhan cari hati. Ketika Dia ciptakan dunia ini, hari yang ke-6, Tuhan berkata, mari kita menjadikan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Segambar dan serupa. Ini juga bicara soal hati. Ada perasaan, ada jiwa, ada pikiran yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kira-kira hatinya Tuhan, hati yang jahat, penuh dosa? Tentu tidak. Hatinya bersih, hatinya begitu baik. Maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha pengampun, maha penolong, maha semuanya yang terbaik ada di Tuhan. Dan ketika Dia mau mengangkat seseorang untuk dinaikkan jadi kepala dan bukan ekor, Tuhan cari yang hatinya serupa dengan Dia. Hati yang baik, hati yang bersih. Kita sering mengutip kata-kata itu dalam doa kita. Tuhan jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Pertanyaannya, kenapa engkau masih ekor terus? Padahal Tuhan bisa jadikan kepala suatu waktu. Kenapa? Tuhan cari yang jadi kepala adalah yang sesuai hatinya. Kalau ini kepentingan Tuhan. Manusia bisa saja menipu, manusia bisa saja menyogok sana sini, cari segala macam cara untuk menjegal supaya dia naik. Tapi kalau memang Tuhan berkepentingan, Tuhan akan angkat orang yang hatinya baik. Jadi, ubah hati kita. Hari-hari ini, ubah hati kita sampai seperti Daud. Sehingga sekalipun tidak diperhitungkan, bahkan tidak diundang di acara itu, ditinggal di padang gembala. Tapi Tuhan yang mengaturnya. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Hati Yesus penuh dengan keindahan. Di kayu salib bahkan Dia mengampuni. Di kayu salib Dia masih melepaskan berkat. Dia mengasihi dengan kasih yang sempurna. Dan mari jaga hatimu. Tuhan gak minta modal yang besar, Tuhan minta hati. Kalau Dia mau mengangkat, siapapun Anda akan diangkat. Engkau gak mampu, Dia akan berikan kemampuan. Engkau tidak pintar, engkau tidak sekolah tinggi, bahkan engkau mungkin gak lulus sarjana, bahkan SMA saja mungkin engkau tidak lulus. Tapi kalau hatimu melekat pada Tuhan, Dia bisa memberi hikmat. Salomo diberi hikmat oleh Dia. Anda pun bisa juga. Anda merasa tidak mampu, tidak kuat, tapi kalau hatimu dekat dengan Tuhan, Dia akan berikan kemampuan lebih dari rata-rata. Oh, percaya saudara. Yang penting jaga hatimu. Kalau ada yang melukaimu, segera ampuni. Kalau ada kekhawatiran datang, segera serahkan pada Tuhan. Belajar beriman, percaya pada Tuhan.
Kalau engkau kena PHK, jangan balas kepahitan, tapi lepaskan berkat buat perusahaan yang mem-PHK engkau. Dan biar Tuhan melihat hatimu baik. Pak Andoyo, tapi aku dikecewakan suamiku. Suamiku selingkuh, istriku selingkuh. Aku mau bagaimana? Jaga hati. Biar hatimu seperti Yesus yang bisa mengampuni orang yang memfitnah dia, orang yang melukai dia. Bapa, ampuni mereka, mereka enggak tahu yang mereka perbuat. Jaga hati. Jaga hatimu. Sekalipun kau dimaki-maki, difitnah, dilukai, jaga hati, maka engkau akan diangkat. Engkau akan diangkat Tuhan. Engkau akan diangkat Tuhan. Oh, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Oh, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau cari sepertimu. Manusia bisa saja memandang penampilan, tapi Tuhan lebih dari manusia. Biarkan dia lihat hati. Manusia bisa menipu dengan penampilan, tapi penampilan luar tidak bisa mengubah hati. Berapa tahun yang lalu ada berita menggembarkan dari Tiongkok, saudara. Karena ada suami yang menuntut istrinya karena melahirkan anak yang jelek. Loh, gimana kok melahirkan anak jelek kok dituntut? Nah, zaman waktu itu berapa tahun lalu itu memang di China sana hukumnya punya anak hanya satu. Sekarang sudah diubah boleh dua kalau nggak salah gitu ya. Tapi berapa tahun lalu masih hanya boleh satu anak, satu keluarga. Sehingga mereka berlomba-lomba mencari anak laki-laki. Saudara, tapi ini ada seorang menikah dan punya anak perempuan dan jelek lagi. Lalu sang suami menuntut. Kenapa menuntut? Karena pertamanya dia nggak menuntut. Pertamanya suaminya marah-marah, menuduh dia selingkuh. Kenapa? Karena lihat istrinya wajahnya cantik, dia juga cukup ganteng. Papa mama ya, opa oma semuanya dari keluarga, fotonya kelihatan baik-baik. Tapi ini anaknya kok beda sekali. Wajahnya kok jelek. Dan dia menuntut, marah, pasti kamu selingkuh. Istrinya berkata, enggak, aku enggak selingkuh sama sekali. Lalu kemudian istrinya baru terbuka. Bahwa apa? Rupanya dia operasi plastik ke Korea Selatan. Korea itu kan terkenal operasinya, saudara. Dia operasi plastik di sana dan wajahnya dia permak, saudara. Dari yang begini menjadi wow, menarik, saudara. Matanya dibuat begini, hidungnya, pipinya, bibirnya. Wah. Dan waktu itu 1 M lebih untuk mempermak wajahnya. Lalu dia merubah semuanya. Dan dia tidak pernah cerita kepada suaminya
Baik waktu pacaran, saat menikah. Dia gak pernah tunjukkan foto lamanya. Gak pernah tunjukkan foto masa kecilnya. Dia rubah semuanya. Hingga ketika melahirkan anak, suaminya terkejut karena anaknya kok gak seperti mamanya. Juga gak seperti saya atau seperti keluarga saya. Beda sekali. Lalu akhirnya suaminya menuntut dia. Karena memang mereka nikah juga tidak dengan cinta, agak dipaksa dan sebagainya. Dan ternyata sang istri menipu dia. Tidak pernah jujur, selama ini membohongi dia dengan menutupi fakta bahwa dia sudah operasi plastik. Dan pengadilan memenangkan suaminya karena ini penipuan katanya. Oh, jadi berita gempar saudara. Tapi itulah manusia. Suaminya mencintai yang cantik dan tidak mau terima masa lalu. Tidak mau terima anak yang jelek. Hanya mau yang baik. Tapi yang wanita juga, dia tidak bisa terima keadaannya. Dia berpikir harus memperbaiki supaya bisa diterima, dan untuk itu dia membohongi suaminya. Kacau semuanya. Salah semuanya. Tapi sekalipun pakai dana bermiliar-miliar untuk operasi saudara, tetap tidak bisa mengubah dalamnya. Jadi ketika bayi itu lahir kondisi jelek dan suaminya menuduh dia selingkuh, akhirnya mereka tes DNA. Dan tes DNA-nya membuktikan bahwa bayi ini memang anak dari mereka berdua. Bukan dari selingkuh, bukan dari benih lain saudara. Baru sang wanita mengaku. Orang bisa mengubah, dia bisa merubah wajahnya jadi cantik, tapi tetap dalamnya tidak bisa berubah. Masa lalunya, pikirannya, hatinya, tulang-tulangnya, ya. Saudara, semua kulitnya saja yang diubah. Saudara, operasi plastik saja tidak bisa mengubah sampai ke dalam-dalam. Hanya kulit luar. Apalagi hati. Kalau pikiran sudah jahat, hati sudah jahat. Dia bisa menghalalkan segala cara. Karena itu Tuhan melihat hati. Karena luar masih bisa diubah-ubah. Luar yang jelek bisa diubah jadi cantik. Cantik bisa berubah jadi jelek. Ya, semua bisa. Tapi hati yang Tuhan lihat. Mari kita fokus untuk memperbaiki hati. Penampilan harus dijaga. Saya bukan berkata Anda kalau gitu ngelomprot saja atau enggak, jaga. Ya, Bapak Ibu jaga penampilanmu baik, gagah, cantik, tampil dengan indah. Kalau bisa perbaiki. Tapi di atas semua itu jaga hati. Lihat hati. Suaminya tertipu, tapi Tuhan gak pernah bisa ditipu. Jadi waktunya akan naik. Tuhan akan naikkan. Mari kita minta Tuhan mengubah hati kita. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti
matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku. Angkat tanganmu saudara. Ubah, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Seputih hatimu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, periksa hati anak-anak-Mu. Biar kami memperhatikan hati yang baik. Bukan hanya mendandani penampilan luar kami, tapi mendandani hati kami. Bukan kecantikan di luar, tapi kecantikan dari dalam. Inner beauty. Biar itu yang kami perbaiki. Hati kami, pikiran kami, etika kami, karakter hidup kami, sikap hidup kami. Biar seperti Tuhan. Cara kami memandang, cara kami berpikir biar seperti Tuhan. Cara kami mengasihi biar seperti Tuhan. Cara kami mengampuni biar seperti Tuhan. Cara kami berkata-kata biarlah seperti Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Ubah hati kami. Ubah dalam kami. Semakin hari semakin seperti Yesus. Ampuni kalau kami sudah menipu orang lain, sudah berkata kasar, sudah menyakiti orang lain. Tapi biarlah Tuhan jamah. Tuhan jamah. Hati kami tetap baik. Bahkan saat kami disakiti, saat kami dikecewakan, saat kami dikhianati, saat kami difitnah, dirugikan, dihina, direndahkan. Biar hati kami tetap seperti hati Yesus. Biar hati kami tetap putih seperti salju. Dan tidak berubah jahat. Berkati Tuhan. Tubuh kami, penampilan kami, berikan hikmat. Seperti Salomo. Bisa mengatur hidupnya dengan baik. Mengatur pakaiannya dengan baik. Mengatur kesehatannya dengan baik, dengan makanan minuman yang baik. Tuhan, biarlah hidup kami memancarkan hikmat dari Tuhan. Tetapi juga hati kami sungguh-sungguh tulus dan bersih. Selidiki kami, bersihkan hidup kami, ubah kami. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Berkati semua yang melayani, berkati kami semua Bapa. Dan biarlah hari ini kami menyenangkan Tuhan. Nanti malam Kamis jam 6:30 kami akan worship bersama-sama. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan buat kami untuk mendekat ke tahta kasih karunia-Mu. Dan merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Berkati semua hamba-Mu yang melayani. Saudaraku sekarang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, ingat berikan like, tanda jempol itu, subscribe buat yang belum, dan sharekan kepada keluarga, teman-teman Anda supaya mereka setiap pagi juga dipenuhi rohani mereka dan bertumbuh. Sampai jumpa nanti sore di worship dan besok pagi di doa pagi lagi. Tuhan memberkati berlimpah-limpah.